Nopisari dengan NIM 23041070217. Dan di sini saya akan membahas tentang fikih lingkungan dan pelestarian alam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fikih lingkungan ini? Jadi, fikih lingkungan itu sering disebut dengan fikih al-bi'ah, yang mana merupakan salah satu cabang kajian ilmu fikih yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan dengan syariat Islam. Nah, fikih lingkungan ini menekankan kewajiban seorang manusia itu untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada dasar hukum Al-Quran tentang fikih lingkungan ini. Yang pertama itu larangan merusak lingkungan. Itu terdapat di Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-56, yang mana bunyi ayatnya itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, yang mana artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, selanjutnya yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi Allah itu berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, yang mana bunyinya itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, sebagai khalifah, manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, mengelola sumber daya alam itu secara bijaksana, mencegah kerusakan lingkungan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu ada kerusakan akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi Allah itu berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-41, yang mana artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nah, jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa kerusakan alam itu terjadi akibat perilaku manusia itu sendiri, seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, serta penembangan hutan secara liar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fikih lingkungan. Jadi, prinsip-prinsip fikih lingkungan itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip tauhid, yang mana prinsip tauhid ini, alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia itu tidak boleh merusaknya. Yang kedua, manusia itu sebagai khalifah. Manusia itu ditunjuk sebagai pemimpin dan juga pengelola bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, prinsip keseimbangan atau tawazun. Nah, Islam itu mengajarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan juga pelestarian alam. Nah, yang keempat itu prinsip kemaslahatan atau maslahah, yang mana pemanfaatan lingkungan itu harus diberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan juga generasi yang akan datang. Nah, kalau tadi tentang fikih lingkungan, sekarang bentuk pelestarian alam itu berdasarkan perspektif Islam. Nah, jadi yang pertama itu menanam pohon, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya, yang mana artinya ini, tidaklah seorang muslim itu menanam pohon lalu dimakan manusia, hewan, burung, kecuali menjadi sedekah baginya. Jadi hadis ini itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Jadi menanam pohon itu menjadi bentuk ibadah sekaligus upaya menjaga keseimbangan alam. Nah, yang pertama itu menanam pohon. Terus yang kedua itu menjaga kebersihan. Ada suatu mahfuzah yang mengatakan bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi yang kedua itu menjaga kebersihan. Terus yang ketiga itu menghemat penggunaan air. Jadi Islam itu melarang pemborosan termasuk dalam penggunaan air walaupun berwudu sekalipun. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu melindungi flora dan juga fauna. Jadi Islam itu melarang perburuan dan juga pembunuhan hewan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Selanjutnya yaitu dampak dari kerusakan lingkungan. Apa sih dampak dari kerusakan lingkungan ini? Jadi kerusakan lingkungan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada banjir akibat kekurangan resapan air. Terus juga yang kedua itu ada longsor karena penebangan hutan.
Yang ketiga, polusi udara dan juga air. Yang keempat, ada pemanasan global. Terus juga ada kerusakan ekosistem. Terus berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, yang terakhir yaitu peran mahasiswa dalam pelestarian lingkungan alam. Jadi, apa sih peran mahasiswa itu untuk menjaga pelestarian lingkungan alam? Nah, salah satunya saya sendiri nih, peran saya sebagai mahasiswa untuk menjaga lingkungan atau menjaga pelestarian alam itu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat listrik dan air, terus juga menjaga kebersihan kampus, melakukan penghijauan, mengikuti kegiatan gotong royong dan juga peduli lingkungan. Nah, dari tindakan sederhana seperti ini, mahasiswa itu dapat berkontribusi dalam menjaga pelestarian alam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fikih lingkungan dan juga pelestarian alam. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.